Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Dr. Ida, ada pertanyaan yang belum terjawab nih. Apakah aman gulai daging kambing apalagi ya dikonsumsi oleh penderita kolesterol tinggi? Ya, baik. Kalau kita bicara gulai, mau gulai ayam atau gulai kambing atau gulai daging sapi, kita selalu berpikiran, oh gulai itu tinggi santan. Kita selalu melihat bahwa santan itu tinggi lemak. Artinya mereka yang kolesterol harus hati-hati. Pertanyaannya, apakah santan mengandung kolesterol apa enggak? Jawabannya enggak. Jadi kalau orang bilang santan ada kolesterol, itu enggak. Kolesterol itu adalah produk yang ada pada produk hewani. Ya. Nah, tapi Dr. Ekles jangan salah. Ya, ini nih ada tapinya nih, kenapa dok? Tapi belum selesai ya. Santan itu mengandung tinggi lemak jenuh. Lemak jenuh di dalam tubuh, dalam metabolisme tubuh akan diubah menjadi kolesterol. Setuju. Nah, kalau demikian, bolehkah mereka yang mempunyai kolesterol tinggi untuk mengkonsumsi gulai? Kalau saya bilang tidak boleh, maka hidup ini tawar banget ya dok. Maka orang bilang, masa sih dokter gizi kok makan apa aja nggak boleh? Maka jawabannya boleh. Tapi, ada tapinya dok. Kalau makan santannya, jangan disiram semua di dalam nasinya. Jadi biasanya saya menganjurkan nih, misalnya menggunakan daging. Ya. Daging kambing. Daging kambing sendiri juga kan ada lemaknya. Meskipun dibandingkan lemak daging sapi, dia masih lebih rendah. Ya. Jadi kalau sudah ada lemaknya ditambah pula dengan adanya si santan, artinya kan udah 2 macam lemak yang ada di sana. Jadi Dr. Ekles boleh makan dagingnya, tapi tolong kuahnya jangan Dr. Ekles sendok disiremin sampai basah berenang. Nah itu jangan. Jadi secukupnya. Iya, secukupnya saja. Oke, bisa-bisa aja, tapi ya secukupnya ya. Secukupnya. Oke, nah ini ada fakta mitos lagi nih dokter yang beredar di masyarakat. Katanya konsumsi daging kambing bisa meningkatkan HB. Fakta atau mitos? Karena kurang darah makan daging kambing lu. Ya, gitu. ini serba dilema nih menjawabnya. Kalau bicara daging ya, karena daging merah dia kaya akan zat besi. Nah, dengan adanya zat besi, otomatis kalau orang tersebut kekurangan darah karena defisiensi zat besi, maka dia bermanfaat. Oke. Gitu ya. Jadi tergantung nih, kekurangan darahnya karena apa? Karena apa? Nah, kalau pada sakit ginjal juga kurang darah, dok. Nah, tapi kan bukan karena defisiensi zat besi juga, gitu ya. Jadi ada macam-macam penyebabnya. Jadi kalau pada mereka yang defisiensi atau kekurangan zat besinya kurang darah, maka menggunakan daging kambing asal jumlahnya dibatasin seperti yang tadi saya sebutkan, seminggu paling 1 atau 2 kali, bervariasi sumber zat besinya, maka itu baik untuk dia. Jadi itu adalah fakta. Fakta bisa membantu dalam keadaan tertentu. Tertentu, betul. Tapi kalau Dr. Ekles bilang itu harus dikonsumsi tiap hari, jumlahnya setengah kilo, ya itu enggak betul, salah. Oke. Nah, udah diklarifikasi ya pemirsa di rumahnya, karena ini sering banget ditanyakan. Betul. Nah, berhubungan dengan tadi nih, kalau makan banyak nih, berlebih apa dampaknya? Efek sampingnya? Baik, jadi kalau daging kambing ini kan memang dibanding daging sapi, dari daging merah itu memang dia cukup baik kandungan lemaknya. Jadi lemaknya lebih sedikit dibandingkan daging sapi dalam 100 gram. Kalau daging sapi dalam 100 gram bisa kira-kira 20-30 gram, tergantung dari bagian mana yang diambil. Kalau daging kambing itu bisa kira-kira antara 10 sampai 17 gram. 10 sampai 17 gram. Kalau per satu 100 sate gram. ini biasanya? Nah, satu sate ini kira-kira bisa mengandung 5 gram. 5 gram. Ya, tergantung cutting potongan dagingnya. Tapi rata-rata 5 gram. Kira-kira lah, antara 3 sampai 5 gram. Yang kita khawatirkan dia tambahkan lagi minyaknya. Nah, itu jadi nambah dong. Jadi kalau misalnya dokter mau mengkonsumsi daging sapi ini, maka tipsnya adalah pilih yang lean meat. Jadi artinya daging yang kurus, jangan yang lemaknya banyak. Nah, salah satu contohnya adalah daging kambing muda tadi. Gitu. Ini daging kambing muda loh dok, jadi dokter boleh ngoel. Boleh banyak ya? Percaya deh. Boleh banyak juga. Oh, jangan banyak. Percaya deh, karena dokter Ida yang pesenin tadi, percaya deh. Jadi kita boleh makan, dan dokter lihat ya, di dalam sini nih ya, makannya juga kan ada bawang, kemudian ada tomat gitu ya dok ya. Nah dokter tahu kan kalau tomat, bawang ini juga mereka kaya akan antioksidan. Jadi kalau kita makan daging, tolong makannya juga jangan cuma dagingnya aja sama kecapnya, tapi ada bumbu ini monggo dimakan. Ya, oke. Berarti efek sampingnya bisa, kalau berlebih gimana? Kalau berlebih artinya lemaknya bisa naik.
gitu ya. Kemudian pengolahannya, kalau dia kasih bumbunya banyak, kecapnya banyak, dibumbuin segala macam, hati-hati garamnya dong. Jadi hati-hati nanti kolesterol ikut naik, lemak darah ikut naik, kemudian tensi bisa ikut naik, asam urat jangan lupa bisa ikut naik ya. Jadi kondisi-kondisi seperti ini harus dimonitor, terutama buat mereka yang memang sebelumnya sudah ada penyakit-penyakit atau kondisi seperti itu. Setuju, setuju. Ini menjadi apa juga ya, warning ke pemirsa di rumah, apalagi yang sedang merayakan Idul Adha tanpa mengurangi rasa hikmahnya, bijak juga dalam mengkonsumsi. Betul. Jangan setelah merayakan kita menikmati semua daging-daging yang ada, akhirnya kita harus ke rumah sakit. Betul. Periksa ke dokter ya. Oke, dokter terakhir nih buat pemirsa di rumah, tips bagaimana mengkonsumsi daging kambing maupun jeroan. Baik. Jadi kalau daging kambing maupun internal organ atau jeroannya, maka yang pertama adalah jumlah. Jangan berlebihan dong. Itu udah prinsipnya, jangan berlebihan. Yang kedua, cara masaknya. Nah, dokter usahakan kalau di sate ini sebenarnya enak banget, tapi kita selalu khawatir. Kalau daging di sate ini kita takut matang nggak sih 100%. Jadi dokter harus yakinkan bahwa dia matang. Dan kalau sate ini suka ada hitam-hitamnya, maka dokter buang yang hitam. Konsumsi yang tidak hitam. Cuman kalau dibilang tidak hitam, kita khawatir dia nggak matang gitu. Jadi dokter harus pisahkan yang hitamnya ya. Dan yang cara terbaik adalah dokter masak seperti ini. Di mana di sini masukkan banyak rempah-rempah. Rempah-rempah sendiri mempunyai efek antioksidan yang cukup bagus untuk mengimbangi efek jelek. Setuju. Jadi bijaklah dalam mengkonsumsi daging, termasuk daging kambing. Betul. Ada penetralnya ya, kayak sayur-sayur. Betul. Ya. Buah juga. Betul. Karena serat ya di dalam. Ya. Dokter Ida, terima kasih banyak. Terima kasih. Maaf mengganggu makanannya yang sudah dipesanin Dokter Ekles, terima kasih ya. Terima kasih. Oke pemirsa, tidak terasa setengah jam kita sudah bersama Anda. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk Anda. Tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dokter Ekles setiap Jumat untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Sekali lagi tak lupa kami mengucapkan selamat merayakan Idul Adha bagi pemirsa yang merayakan. Dan selamat menikmati hidangan daging yang ada, tapi dengan bijak. Mari dok. Mari.